28 calon tenaga kerja ilegal yang menumpang kapal nelayan diamankan TNI Angkatan Laut di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Para calon TKI ilegal rencananya akan menuju Malaysia melalui perairan Asahan. Operasi yang digelar dan Lanal Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara mengamankan sebuah kapal nelayan cumi di perairan Tanjung Jumpul, Asahan, Sumatera Utara. Kapal yang ditangkap ini kedapatan mengangkut 28 orang calon tenaga kerja ilegal yang akan menuju Malaysia. Para calon tenaga kerja ilegal ini berasal dari beberapa wilayah seperti Sumatera, Bandung, dan Madura. Mereka mengaku harus mengeluarkan dana hingga 2,5 juta rupiah untuk membayar awak kapal demi bisa dibawa ke Malaysia. Ibu punya dokumen untuk keberangkatan seperti paspor apa gitu berangkat? Ada. Dokumen paspor apa tuh? Paspor di mana? Paspor apa? Pelancong atau apa? Atau TKI? Memang bikin itu dulu sih. Paspor itu ya? Tadinya sudah sampai sana mau bikin visa ikut suami gitu. Sudah. Penangkapan dilakukan berawal dari kecurigaan petugas. Tadi ada 28 orang. 28 orang ya? Tapi orang-orang itu kita dalami lagi apa benar mereka akan bekerja sebagai TKI ke Malaysia. Kalau benar, mereka salah karena mereka tidak dilengkapi oleh dokumen. Calon tenaga kerja ilegal ini kemudian dibawa petugas berikut 2 ABK menuju Mako Lanal untuk diperiksa dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Seluruh calon tenaga kerja ilegal kemudian dipulangkan ke wilayah masing-masing setelah melewati proses keimigrasian. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja khususnya di bidang ketenagakerjaan. Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Perpres yang ditandatangani tanggal 2 Februari lalu ini sekaligus mengganti PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Dalam pasal 25 Perpres Nomor 36 Tahun 2021 diatur mekanisme upah minimum pekerja yang terdiri atas upah minimum provinsi dan kabupaten atau kota dengan syarat tertentu. Diatur juga upah minimum ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dipengaruhi oleh paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja serta median upah. Sementara penyesuaian upah minimum dilakukan setiap tahun dan ditetapkan antara batas atas dan bawah pada wilayah yang bersangkutan. Dalam Perpres terbaru soal pengupahan ini juga diatur soal upah per jam yang dalam aturan sebelumnya tidak diatur. Aturannya tertuang dalam pasal 15 terkait upah per jam harian dan bulanan. Dalam pasal 15 dan 16 diatur bahwa upah harian hanya diperuntukkan bagi pekerja paruh waktu berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Besaran upah per jam juga tidak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan formula upah per jam. Sementara sesuai aturan yang berlaku, formula upah per jam dihitung dengan membagi upah bulanan dengan faktor pembagi 126. Aturan pengupahan yang baru ini ditolak oleh komponen buruh. Pimpinan massa buruh menuding aturan baru ini justru membuat buruh jauh dari kata sejahtera. Dalam peraturan pemerintah yang baru ini tentang pengupahan hanya menyatakan UMSK dihilangkan dan UMK, upah minimum kabupaten kota, dapat diputuskan oleh gubernur. Artinya bisa ada kenaikan upah minimum kabupaten kota, bisa tidak ada kenaikan upah minimum kabupaten kota. Atau dengan kata lain, bisa ada UMK dan gubernur juga bisa mengatakan bisa tidak ada UMK. Ini sangat menyudutkan dan merugikan kaum buruh. Buruh juga menolak segala turunan dari Undang-Undang Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan karena dituding tidak berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan buruh. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia bersama PT MNC Land Tbk menggelar rapat bersama terkait kawasan ekonomi khusus pariwisata di MNC Lido City, Cigombong, Kabupaten Bogor. Rapat ini membahas kesiapan MNC Lido City sebagai kawasan ekonomi khusus pertama di Jawa Barat. Pemerintah Indonesia telah menetapkan MNC Lido City menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata. Kawasan seluas 3.000 hektar yang berada di Lido, Jawa Barat ini sedang dikembangkan menjadi kawasan hunian, komersil, destinasi wisata, dan resort terintegrasi.
Sejumlah persiapan pun dilakukan PT MNC Land bersama sejumlah kementerian terkait dan pemerintah daerah. Jadi ini diinisiasi oleh pemerintah pusat yang melibatkan kementerian, beberapa kementerian, dan juga pemerintah provinsi dan Pemda Kabupaten Bogor. Jadi intinya adalah kita membuat rencana-rencana kerja ke depannya. Pengembangan kawasan ekonomi khusus MNC Lido City diharapkan mampu meningkatkan ekonomi nasional dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Tentu ada beberapa proses lebih lanjutnya untuk menjadi kawasan KEK Lido ini untuk bisa beroperasional. Pertama tentu kita siapkan adalah aspek legalisasinya. Ya tentu, karena ini kan yang harapan besarnya ada multiplier efeknya ya. Jadi pertama tenaga kerja. Tenaga kerja itu kan harus disiapkan juga oleh kita semua lah. Karena di sini pasti membutuhkan tenaga kerja. Targetnya juga besar, kalau nggak salah 29.000 orang. Kawasan MNC Lido City mengusung Integrated Tourism Destination terbesar di Asia Tenggara. Mega proyek yang dikembangkan oleh PT MNC Land TBK ini mencakup Lido Lake Resort, wahana air, fasilitas outbound, dan golf club. Perseroan juga akan membangun theme park, The World Garden, music festival venue, movie land, dining restoran, residence Lido, dan sirkuit internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Koordinator Nasional Kumpulan Pemegang Polis Bumi Putra ancam melaporkan seluruh pegawai Bumi Putra ke polisi. Selain pidana, pelapor juga akan mengajukan gugatan perdata. Informasi selengkapnya klik di www.sindonews.com. Jenazah pria beratribut ojek online ditemukan terhanyut di aliran kali banjir Kanal Barat Cideng Gambir, Jakarta Pusat. Anyus Siang segera kembali.